Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaca, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada podcast Man 1 Cilacap. Di sini dengan saya Uli Arjia Saputri kelas 11-4, saya Atika Nurul Hidayah dari kelas 11-1, dan saya Rahma Nur Aziza dari kelas 11-1. Dan di hadapan kami telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Bapak Haji Amin Handoyo LC.MAG, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Amin Handoyo yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pengalaman bersama kami. Kesempatan ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat berdialog langsung dengan Bapak. Semoga perbincangan ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, serta manfaat bagi Sobat Mansaca dan madrasah pada umumnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, khair. Tamam insyaallah. Bagaimana perjalanan Bapak menuju ke Cilacap, Pak? Nah, ini karena musim hujan, jadi dari kantor sampai Cilacap hujan terus. Ya alhamdulillah lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga perjalanan Bapak menjadi berkesan, nggih, Pak. Luar biasa, memang Man satu ini luar biasa dari sisi fasilitas anak didik dan yang lainnya. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, kami akan memulai sesi wawancara. Bapak, dapatkah Bapak menceritakan secara singkat tugas dan peran Bapak sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Jawa Tengah? Iya, jadi di kantor wilayah Kementerian Jawa Tengah itu ada salah satu bidang namanya bidang pendidikan madrasah. Jadi kami bertugas melayani masyarakat terkait dengan pendidikan formal yang ada di madrasah. Jadi di Kementerian Agama itu ada beberapa pendidikan formal, ada yang di bawah Direktorat Tontren, ada yang di bawah Direktorat KSKK dan GTK. Nah, kami dari Direktorat KSKK dan GTK ini ada di bidang pendidikan madrasah. Selanjutnya Pak, menurut Bapak, bagaimana kondisi pendidikan madrasah di Jawa Tengah saat ini? Ya, kita cukup bangga dengan madrasah di Jawa Tengah. Dan madrasah itu kan sebagai bentuk pendidikan yang integral dan holistik. Artinya integral itu ada integrasi antara keagamaan dan ilmu pengetahuan. Itu tidak dikotomik. Jadi anak-anak madrasah itu harus mampu menguasai dunia ini karena dia khalifah di muka bumi ini, tapi dia juga orang yang agamis yang memiliki ikatan yang kuat dengan Al-Khaliq yang memberikan amanah pada kita, tugas kita sebagai khalifah. Jadi tidak hanya dari sisi intelektualnya tapi dari spiritual anak-anak madrasah harus lebih kuat. Jadi holistik dan integral. Jadi anak-anak madrasah luar biasa. Ada yang jurusan sains, obat pengetahuannya tadi juga hafal Al-Quran. Luar biasa. Itu nggak ada di tempat lain. Betul sekali. Luar biasa, nggih, Bapak. Izin lanjut, nggih. Okay. Bagaimana langkah dan strategi dalam menerapkan program serta kebijakan kurikulum berbasis cinta khususnya di madrasah se-Provinsi Jawa Tengah? Kurikulum berbasis cinta lewat PMA 1503. Untuk menerapkannya kita melakukan sosialisasi kepada setiap satuan pendidikan madrasah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, termasuk dalamnya yang ada di Cilacap, dari RA, MI, MTS sampai Alia. Setelah adanya sosialisasi, kemudian kami lakukan penguatan terhadap KBC ini. Setelah sosialisasi, maka kita dari provinsi melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBC di masing-masing satuan pendidikan madrasah. Lanjut nih Pak. Kemudian di era digital saat ini, bagaimana upaya pendidikan madrasah dalam mendorong madrasah agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran? Ya, harus adaptif. Karena siapapun yang di muka bumi ini akan selalu mengalami perubahan. Perubahan adalah satu keniscayaan. Maka madrasah sebagai satu satuan pendidikan, di dalamnya ada kepala madrasah, ada guru dan ada tenaga pendidikan yang lainnya, harus adaptif terhadap perkembangan yang ada. Oke, baik Pak. Lanjut nih Pak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi madrasah saat ini dan bagaimana peran pendidikan madrasah dalam menyikapinya? Tantangannya tentu tidak jauh berbeda dengan pendidikan lainnya, karena ketika kita ingin meningkatkan prestasi tentu perlu adanya pembiayaan. Nah, kadang-kadang regulasi itu meskipun sekarang 20% sudah dialokasikan ke pendidikan, namun 20% itu dalam bentuk apa itu kadang-kadang juga perlu dievaluasi dan dipastikan agar tetap sasaran. Kalau alokasi itu tidak tetap sasaran, maka itu menjadi tantangan tersendiri untuk madrasah di masing-masing wilayah. Izin lanjut nih Pak. Ya. Menurut Bapak, seberapa penting peran guru madrasah dalam membentuk karakter dan juga akhlak para murid? Jadi anak didik ini sangat erat kaitannya dengan guru. Bagaimana anak didik itu tergantung bagaimana guru. Maka dan ketika berbicara madrasah itu tidak lepas dari keislaman. Dan ketika kita berbicara keislaman, kita tidak lepas dari Nabi Muhammad SAW. Maka dalam membentuk akhlak dan karakter anak, para guru harus memahami betul bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam mendidik. Karena Nabi itu qudwah, teladan bagi kita. Dan keteladanan beliau tidak terbatas, sampai sekarang membuktikan bahwasanya Nabi itu yang sempurna dan yang terbaik. Jadi insya Allah kalau memahami Nabi dalam konteks pendidikan, dalam konteks tarbiyah, apalagi dalam bentuk karakter, itu adalah keteladanan yang utama. Nabi sendiri kan diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sebenarnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka mutlak harus menurut Nabi. Salah satu contoh misalnya bagaimana Nabi itu perhatian sama adik-adiknya. Itu Nabi sangat komunikatif. Di saat Abu Hurairah itu merasakan susah hafalan, maka Nabi mendoakan. Kemudian sahabat Abu Hurairah itu mudah hafalannya, mudah menyerap pelajaran. Ketika Abu Hurairah sempat lapar, itu Nabi juga pada itu karena beliau masih pilihan ya, dengan doa diikat perutnya itu dari ikatan Nabi itu, sehingga sahabat Abu Hurairah tidak pernah merasakan lapar sama sekali. Artinya ada ikatan emosional yang kuat antara murid dengan guru, termasuk di dalamnya doa. Guru ketika misalnya mau doa di saat tidak ada siapapun, mendoakan anak-anaknya itu berarti sangat tulus terhadap anak didik itu, dan ketulusan inilah yang membuat doa itu terkabulkan. Maka dan itu sudah diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi adalah keteladanan yang sempurna untuk membentuk anak-anak didik. Kemudian Bapak, apa pesan dan motivasi Bapak kepada para siswa madrasah agar tetap semangat belajar dan terus berprestasi? Ya. Jangan pernah putus asa. Dalam melangkah pasti ada halangan dan cobaan. Hidup itu berproses. Anak kecil terlahir tidak langsung mengkurap, tidak langsung lari, enggak, tapi dia terlahir mengkurap, berangkang, jalan, baru lari. Untuk bisa berdiri juga mereka harus
berusaha untuk bisa jalan, bahkan jatuh-jatuh tersandung karena dia lihatnya nggak lihat bawah. Jadi segala sesuatu itu butuh proses, dan setiap detik proses itu tentu ada halangan tersendiri. Maka jangan putus asa dengan terjebak pada satu titik. Apabila kamu tidak meneruskan, akan menjadi penyebab kegagalan. Hanya butuh kesabaran melewati proses itu, butuh kesabaran untuk menghadapi tantangan yang ada, karena tantangan itu adalah bagian dari sunatullah. Apabila kita bersabar akan terlewati. Berarti kuncinya jangan putus asa ya Pak. Jangan putus asa, hidup butuh proses dan kesabaran. Izin lanjut Bapak. Harapan Bapak seperti apa gambaran madrasah di Jawa Tengah untuk kedepannya? Ya, madrasah Jawa Tengah kedepannya, ya dia harus mampu mengintegrasikan antara maghrib dengan masyrik, antara ilmu barat dengan ilmu timur. Ilmu barat yang mengembangkan sains, ilmu timur yang mengembangkan spiritual. Jadi madrasah itu harus menguasai ilmu pengetahuan, tapi dia juga melaksanakan agama dengan baik dan juga memahami agama, tidak hanya pelakat, juga memahami dan melaksanakan agama dengan baik. Jadi antara ilmu pengetahuan dan juga agama itu harus selaras. Harus selaras dan integral. Terakhir ya Bapak, bagaimana kesan dan pesan Bapak untuk Mansabu Cilacap ini? Ya, yang pertama terasa jauh, karena saya di Semarang, ketika ke Cilacap itu butuh perjuangan tersendiri. Dari sisi jarak, dari sisi medan, itu ya luar biasa. Tapi kehormatan saya bisa ke Man1 Cilacap dan bertemu adik-adik dan seluruh sivitas akademika yang ada di Man1. Kesan yang kedua, pembelajarnya sangat luar biasa. Kegiatan tadi untuk NGMP dari 632 guru itu sangat luar biasa, dan mereka datang untuk meningkatkan potensi mereka. Demikian Sobat Mansaca, perbincangan kami bersama Bapak Haji Amin Handoyo LC MAG. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, pemikiran, serta pesan-pesan inspiratif yang telah Bapak sampaikan. Semoga dapat menjadi motivasi dan bekal berharga bagi kami dalam belajar dan mengembangkan madrasah ke arah yang lebih baik. Kami mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan. Dan terima kasih kepada Sobat Mansaca yang telah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.